Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Kiranya video-video saya menjadi bahan-bahan inspirasi, juga bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya. Kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa pikiran-pikiran orang-orang, ya, atau beberapa penilaian orang-orang, misalkan terhadap seseorang, ya. Ya mungkin kita harus menelaah dulu, yang bicara bagaimana, yang ditujunya bagaimana, yang pokoknya harusnya mengetahui dulu apa yang mau dibicarakan. Contohnya saya ini misalkan ada orang yang menuduh saya itu si Andre ini adalah NPD. Karena banyak kerap kali orang-orang mengatakan, ada satu orang mengatakan Andre ini NPD. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Ya. Nah, orang ini yang mengatakan NPD mencoba untuk menciptakan saya ini menjadi NPD. Untuk melegitimasi atau membenarkan bahwa memang si Andre ini adalah NPD, gitu. Jadi sebenarnya yang mengatakan itu ke orang lain, ya, mengatakan itu ke orang lain bahwa sebenarnya dia sendirilah yang NPD, ya. Karena nanti kita lihat dulu ciri-ciri NPD sebenarnya kayak gimana. Sampai saya cari di Google, saya ini oh nggak taunya ini ya. Sebelum kita membahas tentang masalah ciri-ciri NPD, terkadang hampir semua orang memiliki ada sedikit. Saya juga merasa oh ya ada juga, tapi nggak sepenuhnya atau tidak akut ya. Maksudnya tuh mungkin secara secara tidak sengaja atau secara tidak sadar ya kita lakukan itu, ya kan. Mungkin karena kita ngelihat situasi, wah ini temannya nih gimana nih gitu loh, mau berteman sama kita nggak, bagaimana caranya berteman sama kita menyesuaikan gitu kan. Ya terkadang di situ harusnya dilihat apakah ada yang lain-lain itu sesuai dengan ada beberapa kategori NPD itu di saya gitu kan. Terkadang orang yang mengatakan itu pun itu ada ciri-ciri NPD-nya juga, gitu. Nah, kita buka aja ya ciri-ciri dari Narcissistic Personality Disorder. Oke? Nah, contohnya seperti ini. Narcissistic Personality Disorder. Itu yang tanda-tanda awalnya. Dalam obrolanmu, objeknya selalu diri sendiri. Orang-orang dengan penyakit narsistik senang menguasai obrolan setiap waktu. Saya rasa saya pernah ngomong senang ngobrol. Senang ngobrol bukan berarti saya narsistik, ya. Senang ngobrol saya karena pendakwah, senang ngobrol karena saya juga pengen situasi lingkungannya itu menjadi enak segala macam, ya. Kalau mau dibilang ngomongin diri sendiri tentang masalah kehebatannya bukan wah gua tuh ganteng, gua ini, gua kayaknya nggak merasa kayak gua kayak begitu gitu, karena gua tahu diri, gua ini tahu diri gitu kan. Terus dulu gua bagaimana, karena dulu itu gua itu bajingan, gua ini segala macam, gua nggak ngerti ini, gua nggak ngerti itu. Tapi misalkan kayak gini, misalkan gua ngerti desain grafis misalkan gitu, gua paham banget desain grafis supaya dapat dapat pujian segala macam. Pak nggak taunya nggak bisa. Nah itu NPD bisa begitu. Tapi kan gua bisa animasi, gua bisa desain segala macam, foto segala macam, dibuktiin bisa. Itu bukan berarti saya NPD, tapi saya memberitahukan bahwa keahlian saya bisa itu, gitu. Saya bisa main double stick supaya lu takut gitu kan. Itu kalau nggak taunya pas dites nggak bisa. Nah
Itu ciri-ciri orang NPD. Tapi kalau sananya di tes nggak taunya bisa, ya kan? Intinya gini loh, sebenarnya omongan-omongan itu misalkan kita bisa membuktikan itu sebenarnya bukan NPD ya, tapi bagaimana caranya kita itu, yuk manfaatkan, gue bisa ini, gue bisa ini, gue bisa ini, yuk kita manfaatkan, ayo kita jalani. Itu contoh begitu ya. Jadi untuk menguasai obrolan setiap waktu, jelas saya memang kadang, tapi ada juga kawan saya itu menguasai obrolan. Setiap ngomong nggak mau dibantah, nggak mau dipotong. Ada juga kalau ngomong dengerin dulu, ada juga kayak begitu. Dan beliau sendiri mengatakan saya NPD. Kan lucu, dia sendiri yang tidak mau dipotong-potong omongannya. Ini kita bicara bukan orang lain atau apa segala macam. Ini sekedar contoh ya. Contoh bahwa kalau NPD seperti apa sih sebenarnya? Karena banyak orang jangan menuduh NPD gitu kan. Nah, itu harusnya kita menyadari dulu kita ini siapa? Bagaimana? Ya. Nah, yang kedua, orang-orang menyukaimu jika kamu percaya memiliki kekuatan di balik kesan pertama. Kamu bisa menjadi orang narsistik. Ya. Banyak orang-orang mungkin ya ngelihat, oh ya karakternya si Andre, ini gue deh nih ya, karakternya si Andre ini begini, suka segala macam ya kan, senang, orangnya baik, bla 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 segala macam. Nah, itu kesan pertama mungkin ya kan. Terus mungkin dibilang narsistik, bukan narsistik, coba kalau ini dalam kategori oke lah, saya bisa kena di situ karena mungkin karena saya pernah ngalamin itu. Ada orang yang kesan pertama senang sama cara saya, tampilan saya segala macam, tapi kan saya kan tidak bilang tampilan gue kayak begini ya, enggak juga, karena orang sendiri yang melihat, yang menilai. Tapi terkadang kan di situ kan dilihat, bukan berarti sayanya menunjukkan bahwa saya bagaimana. Saya nggak pernah, kalau saya rambutnya mau acak-acak segala macam, acak adut, saya nggak pernah kalau seandainya di kamar mandi atau di luar atau gimana saya ngerapiin rambut begini enggak. Saya cuman ikat segala macam, saya cuman nggak ada yang namanya saya terlalu mencintai diri sendiri pun enggak juga, enggak gitu. Jadi ya mungkin ini menjadi kategori itu sosok lah, semua orang begitulah, semua orang begitu, hampir semua orang begitu kok ya. Terus yang ketiga, kamu tidak pernah salah. Orang-orang dengan penyakit narsistik tidak tahu bagaimana bertanggung jawab atas hal-hal yang mereka lakukan. Nah, ini saya sering kali kalau saya salah, saya akan bilang saya salah. Saya masih sering mengatakan minta maaf kalau saya salah. Ya. Saya katakan saya minta maaf kalau saya salah. Tapi kalau saya benar, saya akan berkatakan benar. Dan itu semua bisa dibuktikan. Dan itu semuanya saya berdasarkan bukti. Bahkan kalau saya cerita segala macam untuk berdasarkan bukti. Tuh, ini saksinya nih, coba tanya. Ini saksinya. Saya selalu begitu. Dan itu selalu saya mengeluarkan bukti. Ini buktinya. Ini buktinya. Ya. Jadi, kalau seandainya tidak pernah salah, kalau memang salah saya akan akuin, iya, gue pernah begini ngomong. Gue pernah begini. Oh iya, gue kayaknya begitu. Dan gue menyadari sebelum gue ini, kayaknya gue pernah kayak gini. Kayaknya nyinggung lu deh, bro. Gue minta maaf. Ya. Kayaknya di situ saya nggak kena. Untuk ciri-ciri NPD saya tidak kena. Ya. Tapi ada orang, ada yang namanya kalau dikasih tauin, ya. Kalau dikasih tauin, ini kebetulan yang pernah kerja sama saya ya. Kalau dikasih tauin itu belum selesai udah jawab. Defensif. Nah, defensif ini sebenarnya sifat NPD. Tapi dia nggak ngerti arti NPD, ngatain saya NPD, bahkan dulu yang pernah saya bayar, dia nggak ngerti. Dan dia pun memfitnah-fitnah gitu ya. Cuman saya membiarkan, banyak orang-orang yang percaya kepada dia, ya monggo silakan. Cuman alhamdulillah. Karena apa? Biar Allah itu tidak akan
menutup matanya dia, yang mana yang benar akan ketahuan. Ya, akan ketahuan dari sejarahnya, historinya bagaimana, awalnya bagaimana. Alhamdulillah saya sudah minta maaf sama yang pertama, pernah ada kasus ya kan, sama orang ini ke orang lain ini, dan saya merasa saya termakan sama orang ini, orang yang pernah saya bayar ini nih, yang kerja sama saya ini, termakan ya kan, apa namanya, untuk nggak suka sama orang ini ya, termakan. Dan akhirnya menyadari, oh gua diginiin sekarang, nggak taunya ini NPD-nya ya ini nih, cuman yang dituduhnya ke saya kan. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini yang mencari suaka atau naungan untuk supaya dia tidak rugi, supaya dia banyak yang memperhatikan, supaya dia mendapat belas kasihan, supaya dia mendapatkan naungan. Tapi nggak sadar kalau ini itu pintar sekali mulutnya untuk menjatuhkan orang, supaya orang ini dibenci, dan supaya dapat naungan, dan supaya mendapat bantuan. Tapi alhamdulillah saya juga, Allah itu maha kasih, maha penyayang, Allah melepaskan itu semuanya ya. Jadi sebenarnya itu salah satu orang yang NPD sebenarnya yang itu gitu ya. Nah, yang keempat, suka hal-hal mewah. Jika kamu secara terus-menerus menghabiskan uang untuk membeli hal-hal yang di luar keperluanmu, ini bisa menjadi masalah. Alhamdulillah gua enggak. Alhamdulillah gua itu ada anak asuh di sini. Bahkan difitnah ya, difitnah segala macam. Ya alhamdulillah ya, ngomong katanya ini adalah keluarga sendiri segala macam, bukan anak asuh. Saya bilang, jadi orang ini tuh yang menjadi bergejolak sendiri karena apa? Ada iri. Ya kan? Saya kasih contoh begini. Saya adalah komisaris. Apa namanya? Ada yang namanya pegawai. Pegawai ini dipuja-puja sama saya baikin, saya ini dipuja-puja segala macam ini tuh. Tapi bukan berarti dianya ini harus jadi seperti saya, harus sama seperti saya, komisaris. Nggak bisa ya, pegawai tetap pegawai, kecuali lu punya duit, punya perusahaan, jadi komisaris itu bisa. Tapi di dalam lingkaran saya, nah kalau saya misalkan komisaris, terus apa namanya, pegawai di bawah ini merasa kayak apa namanya, tinggi sama-sama sama saya, ya pakai inilah kan gitu. Tapi dibilangnya katanya saya tidak peduli, membedakan segala macam. Bukan, kita fair aja, orangnya saya bayar tapi pengen sederajat, kira-kira bagaimana. Nah, yang kelima, tidak menerima kritik. Jika kamu tidak bisa memberi toleransi, bahkan untuk kritik sekecil apapun, itu menjadi masalah. Maaf, saya seringkali menerima kritik dan saya terima ya. Kritikan itu sebenarnya itu menjadi pelajaran buat saya. Tapi orang-orang mengatakan, lu tuh nggak mau terima kritik. Loh, sebenarnya itu bukan kritik ya kan. Orang ini yang ngomong komplain sesuatu yang sebenarnya bukan saya lakukan, ngomong sama saya ya kan, ngomong sama saya, dan saya mengatakan, oh komplainan ini ya mungkin saya bisa jawab. Itu bukan berarti tidak menerima kritik. Banyak orang-orang yang coba mau mengkritik saya dan saya terima. Jangan tutup apa namanya kebenaran. Banyak, kalau orang yang nonton ini pasti tahu kalau seandainya saya dikritik, saya terima ya. Itu yang keenam. Ini itu yang kelima tadi, bukan tipe saya bukan itu ya. Boleh tanya orang yang dekat sama saya, tanya apa kritikannya saya tertolak. Itu bukan sifat saya, jadi ciri NPD itu tidak di saya. Yang keenam, kamu berpikir dirimu spesial. Mereka yang menjadi NPD akan memamerkan kebesaran diri dan menunjukkan seberapa penting diri mereka. Ini
Itu bukan sifat saya. Mana saya membesarkan diri saya sendiri? Mana saya mementingkan diri saya sendiri? Mana? Bahkan ada orang yang coba memfitnah saya, yang saya urusin, memfitnah saya, supaya dapat ke pengakuan dari orang lain. Itu NPD. Itu NPD. Pasti orang-orang yang nonton tahu siapa itu. Dan tahu bagaimana siapa yang saya bayar juga. Itu NPD. Ya. Karena ingin ada orang yang belas kasihan dan supaya mengetahui walaupun itu hanya sekedar fitnahan. Ya. Jadi mereka sendiri tidak tahu apa arti dari NPD, tapi asal sebut NPD. Ya. 7. Mengambil keuntungan dari orang lain. Seringkali mereka yang menderita NPD memendam kecemburuan mendalam terhadap orang lain. Nah, mengambil keuntungan orang lain. Saya belum pernah mengambil keuntungan orang lain. Bahkan orang lain mengambil keuntungan dari saya. Ya. Saya kalau berikan itu saya saya pasti akan kasih. Ya udah saya kasih segala macam. Saya tidak pernah namanya mau menguntungkan diri sendiri atau mengambil keuntungan dari orang lain. Coba yang dekat sama saya segala macam, coba dong. Perhatikan. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau bohong, hilang semua amal ibadah, semua hilang. Ingat, kalau bicara merihal NPD, menuduh NPD, tolong dipikirkan baik-baik. Oke? Pikirkan baik-baik. Nah, saya cuma mengatakan hal ini untuk supaya teman-teman muslim semua tahu, jika untuk mengklaim orang, harusnya kita berpikir dulu siapa kita sebenarnya. Baru kita bisa mengklaim. Atau kita bisa menilai orang itu, atau kita bisa coba merubah orang itu, atau bisa kita coba kasih tauin orang itu. Ada satu kasus. Ini contoh kasus aja nih. Ada satu kasus. Misalkan saya lagi ada masalah sama satu orang ini. Ini misal loh, ini satu kasus saja nih. Ada masalah sama satu orang ini. Tiba-tiba satu orang ini, ya kan, dengar nih yang ini, ya. Terus orang yang ngomongin ini ngomong ke orang ini, padahal orang sama orang ini itu saya tuh nggak ada masalah, tidak ada masalah sedikit pun, tidak ada masalah. Nggak taunya orang ini nggak suka sama saya. Ini misal loh, misal ini nggak suka sama saya nih. Saya nggak tahu kenapa nggak suka sama saya. Lu kenapa lu? Padahal nggak nyinggung dia, nggak ini dia. Tiba-tiba dia nggak suka sama saya. Ya, karena omongan-omongan yang NPD aslinya ini nih, yang mencari naungan, sebenarnya nggak ada masalah. Ini kayak ngomong ke sana sini karena mungkin sakit hati sama saya karena dia tuh pemalas. Saya tegur nggak suka. Ya, udah. Dia kesini, akhirnya nggak suka. Hancur dibikin saya begini-begini, nggak taunya orang ini ngambil musuh istilahnya yang bermasalah sama saya, dikumpulin, ketawa-ketawa. Jadi orang ini sebenarnya NPD jadinya, karena mencari dukungan, mencari kayak merasa puas. Dia merasa puas, padahal orang-orang itu tidak tahu. Ini orang ini bahkan juga menjelekkan orang-orang yang ditarik sama dia. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Ini jadi sebenarnya sifatnya ya kita di seputaran orang-orang NPD juga. Seputaran orang-orang NPD. Ya. Saling ini. Ya. Ini jadi pembelajaran buat kita, ya.
Kalau sekarang saya ini, saya orangnya mencoba untuk menerima kritikan segala macam, monggo silakan. Tapi ingat, saya kalau benar dan ada bukti, saya akan pertahankan itu. Jadi bukan NPD. Kalau saya mempertahankan itu bukan NPD. Tapi jangan memaksa saya untuk sesuatu hal yang tidak benar, saya katakan benar. Ya. Saya tidak peduli sama orang-orang yang mengusir saya. Oke. Terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.